Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ilahi, NIM 200873771, mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan melakukan analisis lingkungan dan peluang serta ide dari wirausaha. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Yaitu lingkungan yang terkait dengan ekstensi sebuah organisasi. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal, yaitu berhubungan dengan sebuah kegiatan organisasi dan mana kegiatan ini hendaknya bisa bertahan. Lingkungan eksternal sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu lingkungan yang terkait langsung dengan organisasi atau bisa disebut juga dengan mikro. Yang kedua yaitu lingkungan yang tidak terkait langsung dengan organisasi atau bisa disebut dengan makro. Lingkungan internal pada prinsipnya secara teori adalah berbagai hal atau berbagai pihak itu bisa hitung dalam konteks terkait langsung atau tidak dengan organisasi dalam kegiatan sehari-hari yang mempengaruhi langsung di setiap program atau kebijakan jantung dari sebuah organisasi. Mulai dari owner atau pemilik, pengelola, staf, karyawan, dan lingkungan fisik itu sendiri. Lingkungan eksternal, perusahaan akan berhadapan dengan penyesuaian diri dan lingkungan makro maupun mikro. Makro atau reguler, pembuat peraturan. Kegiatan bisnis akan menjadi sistem yang tidak akan terlepas dari lingkungan sekitar, baik makro maupun mikro. Ada dua faktor dasar yang akan mempengaruhi faktor bisnis yang akan kita lakukan. Pertama, lingkungan kerja. Yang kedua itu lingkungan sosial. Pada dasarnya kedua ini bisa disebut dengan sektor yang sangat kuat dalam bisnis. Lingkungan kerja memasukkan elemen yang relevan dan mempengaruhi sebuah organisasi. Lingkungan sosial meliputi tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara kuat, yang mempengaruhi satu lingkungan ekonomi, yaitu bisa kapitalisme, yang kedua sosialisme, yang ketiga komunisme, yang kedua lingkungan teknologi yang mempengaruhi teknologi manufaktur atau jasa dan bisnis, yang kedua yaitu metode kerja dan lain-lain. ERP merupakan suatu inovasi teknologi bisnis untuk mengelola organisasi. Yang ketiga, lingkungan hukum dan politik menjadi kekuatan perusahaan dan pada akhirnya berada pada kerangka hukum, mempengaruhi berbagai keputusan dalam bisnis. Yang keempat yaitu lingkungan sosial dan budaya. Kita harus menyesuaikan diri dalam berbisnis. Analisis ide atau gagasan. Pada kegiatan ini menuntut kreativitas dan kemampuan melihat pola-pola yang lagi tren, baik sekarang yang lagi hits. Belajar terus-menerus karena konteks kata jangka panjang. Gagasan segala sesuatu yang menginspirasi dan menghadirkan
daya tambah atau tidaknya. Pendapat saya, banyak hal yang membuat kegagalan. Beberapa dalam kegagalan dalam mewujudkan bisnis itu. Yang pertama yaitu terkait data dan info yang tidak lengkap. Yang kedua yaitu tidak teliti. Yang ketiga yaitu salah perhitungan. Yang keempat yaitu pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang kelima lingkungan yang tidak tepat. Yang keenam unsur kesengajaan. Jadi dalam berusaha kita harus mempersiapkannya secara matang, karena jika tidak mempersiapkan seluruh yang untuk dilakukan dalam berbisnis itu secara matang, maka bisnis yang kita rakit itu bisa jadi akan mengalami kegagalan. Karena bisa jadi kita salah mengambil keputusan dalam mendirikan bisnis tersebut. Oleh karena itu, jika seorang wirausahawan ingin mendirikan sebuah perusahaan atau bisnis sendiri, dia harus memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam berbisnis. Dan harus teliti dalam bisnis tersebut. Karena jika tidak, bisnis yang akan dibangun tersebut akan mengalami kegagalan yang sangat berpengaruh kepada wirausahawan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.